Anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, yaitu dari riwayat Imam Basri, Imam Bisri atau Busairi di sini, Busri. Wa huwa min akabir tabi'in. Dia ini, beliau termasuk dari pemuka tabi'in. Apa beda sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in? Sahabat ini orang yang hidup sejaman dengan Rasul dan pernah melihat Rasulullah. Ini kayak saya, orang Rasul pernah tinggal. Anggap aja Rasul, ini kita pernah lihat. Kalau tabi'in lah, itu bisa saja dia hidup sejaman dengan sahabat, ya. Kemudian dia tidak pernah melihat Rasul. Jadi dia hanya berinteraksi dengan sahabat. Berarti dengan saya ketemunya dengan Rasul tidak. Maka disebut tabi'ut tabi'in. Dia tidak melihat sahabat, tapi melihat tabi. Jadi itu era, maka disebut itu nanti penting Pak. Tentang penyebutan sahabat, tabi'in, nanti ilmu hadis dan sebagainya, periwayatan itu masuk ke sana. Nah ini min akabir tabi'in. Beliau adalah seorang yang terkemuka di kalangan tabi'in, Imam Hasan al-Basri. Man la adaba lahu. Jadi siapa yang tidak memiliki sopan santun, ya, tata krama, adab ma'allahi terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa ma'al khalqi, dan juga terhadap makhluk. Ini kalau ngeluh, ini kan bahannya itu udah kita bahas. Kalau ngeluh sama Allah, ya Allah, engkau kayaknya hidup saya susah banget. Jadi seakan nggak punya adab dan sopan sama makhluk gitu juga. Ini kalau udah minta ngejar-ngejar, marah-marahin, lu gua minta kagak ngasih-ngasih. Sampai kayak gitu contohnya. Ya belum yang lain, yang akhlak kehidupan sehari-hari. La ilma lahu yu'taddu bihi. Maka orang tersebut dianggap tidak berilmu. Jadi tidak ada ilmu padanya. Jadi orang kalau nggak ada adabnya kepada Allah dan kepada makhluk, walaupun ilmunya segudang Pak, dianggap tidak berilmu. Wa man la sabra lahu, dan barang siapa yang tidak punya kesabaran ala tahammulil balaya, terhadap menanggung atau memikul cobaan hidup, wa adzal khalqi, dan gangguan makhluk, wa ala masyaqqati istinabil ma'asi, dan terhadap kesulitan menghindari maksiat, wa ala adail faraid, dan terhadap menjalankan kewajiban, la dinahu yu'taduni, maka orang tersebut dianggap tidak apa? Tidak ada agama. Ini datang cobaan hidup, ya, dia nggak sanggup memikul beban. Kalau lagi bokeh, habis tuh. Pohon cabai tangga, ya, pohon tomat tangga limbah. Jadi orang kayak gitu nggak siap menerima cobaan. Dan juga gangguan makhluk. Kalau udah ada orang ganggu, maunya apa? Marah, mukul langsung. Padahal ini yang kayak gini sebenarnya nggak sanggup. Ya, melihat orang tetangga punya sepeda, kesel, punya motor, marah-marah, punya mobil, lama-lama mati dia. Ya. Kemudian saat menjalan ada maksiat, susah dia. Ya. Maunya dekat dulu sama maksiat, nggak mau menghindari maksiat. Ini susah juga. Kemudian menjalankan kewajiban, sholat, puasa, males. Makanya ini bulan Rajab Pak, banyak yang puasa sunnah, sholat malam. Nanti
Ramadan tuh enteng udah. Insya Allah. Wa man la wara'alahu, dan barang siapa yang tidak ada padanya sifat waro, ini waro apa? Ter'anil maharimi wa syubuhat, terhadap segala perkara yang diharamkan dan juga perkara yang waro itu nggak mau deket Pak sama yang subhat aja enggak, apalagi yang ini kalau lagi makan Pak, hati-hati. Ini ayam dipotong bener nggak? Ya. Ini belinya di mana? Saat dia dikasih makanan sama Gunawan, Gugur. Saya dengar Gugur. Saya dengar Gunawan, nggak tahu dari siapa. Ini dapat duitnya dia beli makanan ini dari mana? Halal, apa dari kerja judi, apa kerja di pabrik bir? Jadi warung tuh kayak gitu Pak. Hati-hati. Ya. Ini halal apa haram? Subhat kan, kalau di antara halal itu subhat. Ini subhat apa? Banyak yang la zulfalahu, maka tidak ada derajat pada orang tersebut. Pokoknya orang kalau udah dekat sama haram Pak, subhat aja. Ya, merokok sebenarnya subhat apa? Ya, kalau kesehatan makanya orang kelihatan nanti mana yang suka subhat, mana yang suka haram itu nggak ada derajatnya Pak di hadapan Allah. Bahkan di hadapan Allah apalagi Pak, ketahuan. Ai la martabatahu, maksudnya tidak ada martabat kedudukan bagi dia indallah, di sisi Allah. Wala qurbata lahu minallahi ta'ala, dan tidak ada kedekatan dari Allah Subhanahu. Ada hadis ini orang udah lusuh, butek, berdoa. Rasulullah bilang, kaifa yustajabu lahu mat'amuhu haram, masrabuhu haram, wa libasuhu haram. Sedangkan makanannya haram, minumannya dari minuman yang haram, kemudian pakaiannya bagaimana dikabulkan doanya? Dia ngangkat munajat kepada Allah. Nah itu penting Pak. Makanya ini tentang subhat haram ini kita hindari. Makanya kalau di rumah putar terus bisa jadi sedang masjid. Kata kiainya, ambil yang baik-baik, tinggal yang jelek.